jelaskan latar belakang atau pendahuluan mengenai deskripsi apa itu unit kearsipan. Unit kearsipan itu jadi dia wajib dibentuk untuk di setiap lembaga negara. Dan lembaga unit kearsipan itu dia bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan di suatu lembaga negara. Nah, untuk unit kearsipan lembaga negara dia dibentuk secara berjenjang yang terdiri dari satu unit kearsipan satu yang berada pada struktur organisasi sekretariat jenderal. Yang kedua itu unit kearsipan 2 berada pada struktur organisasi sekretariat direktorat jenderal. Yang ketiga dia unit kearsipan 2 juga berada pada struktur organisasi sub bagian tata usaha. Yang ketiga itu dia masih unit kearsipan kedua, dia berada struktur organisasi sekretariat instansi vertikal tingkat provinsi dan perwakilan di luar negeri. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak. Yes, sama-sama. Sekarang kita bakal tanya mas-mas yang lagi di ayunan di situ ya. Mas. Saya mau tanya dong. Kan dalam unit kearsipan itu dibutuhkan sarana prasarana. Nah, tolong jelasin dong sarana prasarananya apa aja. Oke, sebelum saya jawab, Mas duduk dulu. Ya. Mas duduk, nggak enak dong sama-sama duduk. Tadi pertanyaannya sarana dan prasarana ya? Iya. Jadi prasarana yang dibutuhkan oleh unit kearsipan itu adalah sebuah ruangan yang luas untuk memuat sarana-sarana yang ada dalam unit kearsipan. Ruangannya itu apa aja sih? Ruangannya itu kita butuh ruang pemilahan, ruang pengolahan, ruang usul musnah, dan ruang-ruang lainnya yang berkaitan dengan unit kearsipan. Lalu sarananya itu apa aja? Sarana di dalam unit kearsipan itu kita butuh dua unsur, yaitu yang pertama ada hardware atau perangkat keras dan ada software perangkat lunak. Hardware-nya itu apa aja sih yang dibutuhin di unit kearsipan? Hardware itu yang pertama ada rak arsip untuk nyimpen arsip tersebut. Kalau ada roll opek, yang kita tahu roll opek untuk juga menyimpan box-box yang ada dalam arsip. Lalu ada juga yang namanya alat pengaman untuk ruangan tersebut seperti fire hydrant, lalu alat pendeteksi asap dan semacamnya. Lalu untuk software itu kita butuh seperti database management. Apa itu database management? Database management itu kita gunakan untuk menyimpan arsip-arsip yang digital atau berbentuk elektronik. Seperti itu, Mas. Oh ya. Bagus banget jawabannya. Makasih ya, Mas, untuk jawabannya. Ya. Jadi ya, Mas. Yuk. Jelaskan tugas dan fungsi dari unit kearsipan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Oke, ya jadi tugas unit kearsipan 1 di Kementerian Perhubungan itu ada beberapa sebenarnya. Jadi itu yang pertama itu tugas unit kearsipan 1 itu dia melaksanakan pembinaan sistem kearsipan dan jabatan fungsional arsiparis yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Terus yang kedua itu fungsi dan tugasnya unit kearsipan itu dia mengarahkan, mengendalikan dan menata arsip arsip inaktif di Kementerian Perhubungan itu sendiri. Lalu yang ketiga mereka melaksanakan pemusnahan arsip yang sudah tidak berguna. Lalu yang keempat itu melaksanakan penyerahan arsip statis yang bernilai sejarah sebagai pertanggungjawaban kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangannya yang berlaku. Lalu yang terakhir itu memberikan persetujuan dan memantau pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip yang ada di Kementerian Perhubungan itu sendiri. Lalu tanggung jawab itu ada lagi melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Ya, makasih sama-sama. Apaan tuh? Sini mas. Sebutkan NSPK apa saja yang diperlukan untuk membuat unit kearsipan. Oke, untuk NSPK kita itu membutuhkan pertama TND. TND itu menggunakan keputusan Menteri nomor KM 41 tahun 2021. Lalu untuk klasifikasi arsip menggunakan keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 1998 tahun 2018. Lalu untuk SKKAD menggunakan keputusan Menteri Perhubungan nomor 126 tahun 2019. Lalu untuk satu lagi yaitu untuk JRA menggunakan peraturan Menteri nomor 79 tahun 2010. Terima kasih atas jawabannya mas ya. Iya, sama-sama. Stop. Ada apa nih? Sebutkan pembagian direktorat dari tiap-tiap unit kearsipan. Unit kearsipan itu ada 3. Unit kearsipan 1 diketuai oleh Biromum Sekretariat Jenderal. Unit kearsipan 2 diketuai oleh Inspektorat Jenderal Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, dan Perhubungan Udara serta Perkeretaapian. Selain itu juga ada Sekretariat Badan
PSDM dan sekretariat Badan Litbang. Lalu unit kearsipan 3-nya tuh di tiap-tiap UPT ada unit tata usaha perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, dan unit tata usaha perhubungan perkeretaapian. Ya, makasih banget ya Bang jawabannya. Oke, sama-sama. Pak, punten 2000-nya uang parkirnya. Nah, nunggu nih ya. Apa tunggu dulu Pak. Tunggu dulu dong. Sebutkan persyaratan jabatan-jabatan dari pegawai unit kearsipan. Jabatan. Oke, jadi untuk sumber daya manusia di unit kearsipan itu ada penjabat struktural unit kearsipan, lalu ada arsiparis ahli yang persyaratannya itu S1 arsip sertifikasi pengelolaan arsip, sama ada arsiparis terampil yang persyaratannya D3 arsip sertifikasi pengelolaan arsip. Terus jelasin dong gimana sistem pendanaan dan proses yang dibutuhkan untuk membuat unit kearsipan. Nah, kalau untuk pendanaannya itu di penyelenggaraan kearsipan oleh Kementerian Perhubungan itu dialokasikan ke masing-masing unit kerjanya. Makasih banget ya Pak atas penjelasannya. Sekian penjelasan dari saya. Maksudnya kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.